Islam semester 5. Jadi di sini saya akan menampilkan sebuah video yaitu tentang sesi konseling dengan teknik client center. Selamat menyaksikan. Boleh saya tahu namanya siapa, Mbak? Boleh Mbak, nama saya Sekar Sari, biasa dipanggil Sari. Oh, Mbak Sari. Mbak Sari rumahnya di mana? Rumah saya di Kemiling, Bandar Lampung, Mbak. Oh, di Kemiling. Tadi kesini sama siapa, Mbak? Sendirian, Mbak. Oh, udah makan atau belum? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Jadi kalau boleh tahu kabarnya hari ini gimana, Mbak? Kabar saya hari ini kurang baik, Mbak. Oh, kurang baik. Aku lupa ya. Sebelumnya Mbak udah tahu belum konseling itu apa? Sudah Mbak, konseling itu adalah suatu proses memberi bantuan kepada konseling untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, benar Mbak. Jadi layanan konseling ini adalah suatu proses pemberian bantuan kepada konseli yang memiliki masalah dan ingin menyelesaikan masalahnya. Jadi posisi saya di sini itu sebagai konselor dan Mbak Sari ini sebagai konselinya atau individu yang memiliki masalah dan ingin menyelesaikan masalahnya. Bisa dipahami Mbak Sari? Bisa Mbak. Oke, saya jelaskan sedikit ya Mbak. Jadi di sini saya memakai 3 asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yaitu apapun yang Mbak Sari ceritakan itu hanya saya, Mbak Sari dan Allah yang tahu. Dan Mbak Sari nggak perlu khawatir, ceritanya akan tersebar kemana-mana. Dan selanjutnya ada asas keterbukaan, yaitu di mana Mbak Sari bercerita semuanya masalahnya itu dikeluarkan sekarang di sini, karena konseling itu harus memiliki rasa keterbukaan dan tidak ada yang ditutupin sama sekali. Dan yang ketiga itu ada asas kesukaan, dan Mbak Sari ini kesini dengan sukarela datang ke sini, tidak ada pihak manapun yang memaksa Mbak Sari. Bisa dipahami Mbak? Bisa. Oke Mbak Sari, jadi di sini ada ketetapan waktunya yaitu selama 10 menit. Jadi kalau misal Mbak Sari belum menceritakan semuanya sekarang, bisa kita komunikasikan di lain waktu. Bisa Mbak Sari? Bisa. Oke. Jadi tadi Mbak Sari bilang katanya kabarnya kurang baik. Itu kenapa ya Mbak Sari? Jadi gini Mbak, kabar saya kurang baik hari ini karena saya ada masalah dengan kepercayaan diri saya. Oh, oke. Bisa Mbak ceritakan lebih jauh lagi? Iya Mbak, bisa. Jadi saya kurang percaya diri itu karena ketika saya sedang melakukan presentasi di depan kelas. Oke. Lalu bagaimana Mbak? Lalu ketika saya sedang berbicara di depan kelas itu saya merasa gemetar dan panas dingin dan juga sulit untuk berbicara. Oh, oke. Jadi bisa Mbak ceritakan lebih detail lagi masalahnya? Nah, jadi saya sedang melakukan presentasi itu, saya melihat orang-orang hanya fokus kepada saya dan itu yang membuat saya kurang percaya diri. Skip Kak. Lalu Mbak Sari melakukan apa ketika Mbak Sari ini tidak percaya diri, terus gemetaran tadi kan bilangnya, terus kayak lupa-lupa ngomong, itu apa yang Mbak Sari lakukan? Yang saya lakukan hanya bisa diam dan bingung melakukan hal apa lagi. Nah, ketika Mbak bingung, diam, itu bisa nyaman kah Mbak Sari ini? Sebenarnya tidak nyaman sama sekali Mbak. Nah, jadi Mbak Sari ini berpikir kalau yang Mbak lakukan ini harus terlihat sempurna di depan teman-teman Mbak, tidak ada kesalahan sedikit pun. Bukan begitu Mbak Sari? Iya Mbak, benar sekali. Nah, bagus sekali Mbak Sari sudah mengetahui masalah yang telah Mbak hadapi saat ini, yaitu kurangnya percaya diri saat presentasi di depan kelas karena takut salah berbicara. Bukan begitu Mbak Sari? Iya Mbak. Nah, setelah Mbak tahu nih masalahnya Mbak itu apa sih yang Mbak ingin lakukan? Yang akan saya lakukan adalah saya ingin membuat kepercayaan diri saya itu muncul. Oke. Kepercayaan diri Mbak muncul ya. Jadi bagus sekali ya Mbak, keinginan Mbak Sari. Saya senang mendengarnya. Jadi Mbak Sari ini lalu apakah Mbak Sari ini nggak punya cara gitu untuk melakukan apa suatu hal? Rencananya saya sebelum melakukan presentasi saya ingin berdoa terlebih dahulu dan memahami semua isi materi dan juga akan melakukan latihan di rumah. Oke, bagus sekali Mbak Sari. Jadi Mbak Sari ini oke Mbak Sari, bagus sekali ya Mbak akan melakukan cara tersebut. Jadi Mbak rencananya kapan akan melaksanakan rencana tersebut? Lusa saya ada presentasi Mbak, jadi akan saya lakukan besok lusa.
Oke, baik. Bagus sekali ya Mbak akan melakukan rencana tersebut. Jadi yang harus Mbak Sari lakukan yaitu yang pertama berdoa sebelum melakukan presentasi, dan yang kedua itu memahami materi-materi yang akan dipresentasikan, dan yang ketiga itu berlatih di rumah. Oke, jadi sudah cukup Mbak Sari? Sepertinya cukup, Mbak. Ya, sebelum sesi konseling ini kita tutup, apakah ada lagi yang akan Mbak Sari bicarakan? Tidak, Mbak, sepertinya sudah cukup. Oke, sepertinya waktu kita juga sudah berlalu 10 menit ya Mbak Sari ya. Jadi sesi konseling kita pada hari ini kita tutup. Jikalau ada yang ingin Mbak Sari ceritakan lagi bisa menghubungi saya.